waktu mission trip itu nggak bisa menekuk lutut. Jadi sakit banget untuk menekuk lutut. Nah, ketika dicek di Jakarta, ternyata saya didiagnosa mengalami pengapuran dini. Walaupun suaranya kehilangan 4 nada ya. 4 nada dasar. 4 nada dasar, luar biasa. Kalau nggak salah dinobatkan sebagai penyanyi dengan nada tertinggi seorang laki-laki gitu di Indonesia. Tapi batiniahnya saya percaya dibarui hari demi hari. Amin. Tuhan, saya tahu pita suara saya udah nggak kayak dulu. Saya nggak bisa ngandelin pita suara saya lagi, Tuhan. Saya cuma mau mengandalkan Tuhan. Cuma itu. Talenta itu bukan Tuhan, ya toh. Talenta itu kan pemberian dari Tuhan. Nah, kita harus menjadikan Tuhan itu di atas segalanya. Meskipun talenta itu nggak ada, pemberian itu nggak ada, tapi kan Tuhannya nggak pernah hilang. Jadi sehingga Shalom saudara, puji Tuhan hari ini dalam besok kali ini kita diberkati oleh 3 narasumber. Di sini juga ada Bapak Pendeta Henry, Bapak Pendeta Andre, juga ada narasumber utama kita yaitu Bapak Adon dari Base Jam. Dan kita akan berbicara dan akan sharing-sharing seputar kesaksian hidup dan pelayanan dari Bapak Adon. Nanti kita akan bahas bersama-sama, teman-teman tetap ikutin sampai akhir ya. Jadi ketika Pak Adon di mimbar juga sudah sharing tentang pengalamannya dan lain sebagainya, pernah ikut Base Jam. Nah, kita ini pengen tahu nih, saya juga pengen tahu, penasaran. Kira-kira Pak Adon ini pelayanannya dimulai dari kapan sih gitu kan? Apa dari kecil atau gimana? Kalau untuk melayani itu puji Tuhan justru jauh sebelum bergabung di Base Jam, melayani pertama kali itu tahun 91 di dunia pelayanan anak atau Sunday School. Oh wow. Gitu, karena itu calling saya memang untuk membangun generasi dari mereka kecil tuh supaya mengenal Tuhan, karena pengenalan akan firman Tuhan itu penting gitu. Dan saya salah satunya adalah anak sekolah minggu yang saya merasa bahwa firman Tuhan kita bersama kakak-kakak guru sekolah minggu itu sangat berimpact pada kehidupan saya gitu. Jadi tahun 91 mulai pelayanan sekolah minggu, dan tahun 2000 setelah join dengan Base Jam tahun 94, tahun 2000 itu mulai pelayanan di Praise and Worship. Namun pelayanan sekolah minggu tetap dijalankan dan nggak pernah ditinggalkan sampai sekarang. Oh wow, jadi pertama-tama mulai bukan malah nyanyi, tapi jadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Sharing firman juga di sana berarti ya? Sharing firman di sana, storytelling, membuat alat praga gitu. Jadi kalau guru sekolah minggu kan gitu ya, harus lakukan semuanya gitu. Betul-betul, yang kreatif dan lain-lain. Iya, betul. Dan tadi waktu di mimbar sih saya dengar ketika dalam karirnya itu juga ngalamin beberapa pasang surut. Seperti contoh ketika dari awal bergabung Base Jam sampai bahkan mungkin di tahun 2017 tuh ya. Iya. Ada kena sakit di bagian tulang, kemudian dan beberapa hal yang lain gitu kan. Nah, ini coba di-sharingkan sedikit deh ke pemirsa-pemirsa supaya bisa jadi berkat mungkin tentang kesaksiannya itu. Iya, jadi menjadi seorang penyanyi itu kan betul-betul impian dari kecil gitu. Apalagi memang kami dari background yang kurang mampu. Jadi memang berharap memang dengan saya menjadi penyanyi bisa menjadi berkat juga buat keluarga. Nah, ketika Tuhan izinkan tahun 94 ketemu Base Jam dan tahun 96 kita merilis album pertama, itu mendapat tempat yang sangat baik di musik Indonesia gitu, karena waktu itu memang belum terlalu banyak band ya. Waktu itu ada beberapa band, ada Slang, ada Dewa 19, ada Gigi, Java Jive, Kahitna, belum banyak band yang lain. Nah, ketika Base Jam muncul, dianggap band remaja gitu, disamakan dengan kemunculan New Kids on the Block waktu itu di Amerika. Oh, ini ada band New Kids on the Block di Indonesia juga. Nah, puji Tuhan dapat kesempatan itu dari Tuhan, sehingga kita bisa berkarya 8 album sama Base Jam, dan Tuhan berikan kesempatan untuk saya pribadi diizinkan bikin 5 album rohani. Nah, tahun 2017 itu saya ngalami satu kejadian yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Waktu mission trip itu nggak bisa menekuk lutut. Jadi sakit banget untuk menekuk lutut. Nah, ketika dicek di Jakarta, ternyata saya didiagnosa mengalami pengapuran dini. Jadi lutut itu nggak bisa tekuk karena tulang-tulangnya itu sudah ada pengapuran, terus ligamennya menipis sehingga tulang sama tulang beradu ketika sakit banget. Sakit banget kalau kita mau tekuk lutut gitu. Nah, akhirnya saya juga cari second opinion. Waktu itu di Kuala Lumpur, dokter sana mengatakan juga saya tetap osteopenia, yaitu kepadatan tulang yang rendah gitu. Jadi bahayanya kalau saya jatuh atau cedera itu sembuh tulangnya itu akan lama. Nah, puji Tuhan memang selama hidup itu mungkin pernah jatuh, tetapi nggak jatuh yang fatal. Nggak sampai cedera, nggak sampai patah. Tuhan masih pelihara, masih tolong. Nah, ada satu treatment yang dianjurkan sama baik dokter di Jakarta maupun di Kuala Lumpur, bahwa saya harus diinjeksi ke darah saya untuk bisa membuat tulang-tulang itu semakin kuat gitu. Karena ada satu komponen memang yang tidak dimiliki oleh tubuh saya.
Nah itu harus diinjeksi dari luar gitu ya, sebuah kayak steroid protein seperti itu. Namun tanpa saya ketahui itu udah momen yang cukup berat waktu itu, karena berat badan turun 73 ke 68 karena kondisi tulang itu ya. Sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan ini kan saya perlu tulang yang sehat untuk melayani. Terus Tuhan izinkan itu. Ternyata nggak sampai di situ, buat saya proses pembentukan Tuhan. Ternyata injeksi yang penting buat tulang saya berimpact pada pita suara saya, tidak hanya menguatkan tulang tapi mempertebal bagian pita suara, sehingga pita suara saya yang Tuhan berikan keunikan tinggi melengking itu nada dasarnya turun drastis saat itu. Itu momen yang cukup berat dalam hidup saya. Ya, dapat dikatakan kalau sebagai penyanyi itu kan benar-benar kayak kuncinya kan ada di sini sebetulnya. Senjatanya, ya. betul. Betul ya. Iya. Karena itu kan yang dibangga-banggain, itu yang maksudnya kalau kita entertain itu yang dijual memang kan. Itu yang maksudnya yang berperan besar gitu Iya. kan. Nah, ketika berat badan turun ini gimana sih yang dihadapin? Apakah berat badan yang turun ini salah satu juga pengaruh dari apakah misalnya depresi dan lain sebagainya kan, Iya. atau bagaimana? Kalau dari dokter memang diminta berat badan saya dikurangin untuk kesehatan tulang supaya tubuh ini tidak menahan beban badan yang berat. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat keadaan waktu itu adalah karena pikiran yang cukup berat waktu itu. Karena yang tadi disampaikan ya, jadi pita suara itu terimpact dan pita suara itu adalah sebenarnya modal paling besar untuk saya berkarya di musik. Dan pita suara itu bagi saya memang seperti di-keep sementara sama Tuhan. Atau saya bisa katakan Tuhan yang kasih, terus Tuhan yang ambil gitu. Nah itu cukup berat saat itu, karena waktu itu saya jujur nggak tahu harus ngapain gitu. Apakah melanjutkan berkarya, terus dalam pelayanan juga seperti apa gitu. Dan jujur memang Tuhan juga memberkati saya lewat pita suara ini. Jadi jujur waktu itu berkecamuk ketidakjelasan masa depan bagaimana gitu. Nah memang sempat drop gitu. Puji Tuhannya, memang benar kata Tuhan bahwa kalau anak-anak Tuhan jatuh itu nggak sampai tergeletak. Jadi waktu saya ada di titik terendah, saya langsung ingat bahwa kekuatan itu hanya dari Tuhan. Maka saya ambil waktu tenang dalam kondisi yang udah lowest point, berat badan turun sampai 58. Jadi turunnya banyak banget karena dulu saya 73 gitu, badan agak gemuk, cabi-cabi gitu, tapi kemudian langsung kurus banget, langsung lean banget gitu. Nah, waktu tenang bersama dengan Tuhan itu yang buat saya bisa bangkit dan mau mempercayai Tuhan lebih lagi. Nggak lihat apa kondisi yang saya alami, meskipun itu berat, dan saya mulai dikuatkan sama Tuhan di situ. Wah, puji Tuhan ya. Memang di tengah-tengah kondisi yang cukup drop, itu memang kita butuh Tuhan memang betul ya. Bukan begitu ya Pak Hendri ya? Jadi kalau ketika kita lagi dalam kondisi yang susah, ketika apalagi itu titik terendah, memang peran-peran justru kalau kita jauh dari Tuhan tuh malah sulit gitu kan. Kalau dari Pak Andri mungkin ada pesan Pak? Saya justru terberkati dengan saksian Pak Adon tadi ya. Terima kasih. Malah saya menarik begini Pak. Untung Pak Adon tetap dalam Tuhan. Nah itu loh. Terkadang kita dalam rendah posisi titik paling bawah, kita dalam keterpurukan kita, justru kita meninggalkan Tuhan. Nah sudah lahiriah kita sudah kehilangan, batiniah kita kehilangan. Maka Paulus dalam titik rendahnya Paulus, dia bilang apa? Lahiriah aku hari-hari semakin merosot. Tapi justru karena aku dekat dengan Tuhan, aku tidak meninggalkan Tuhan, batiniahku yang dibaharui hari demi hari. Dan saya percaya hari ini saudara, Pak Adon ini saya percaya walaupun suaranya kehilangan 4 nada ya. 4 nada dasar. 4 nada dasar, luar biasa saudara. Kalau nggak salah dinobatkan sebagai penyanyi dengan nada tertinggi seorang laki-laki gitu di Indonesia. Tapi batiniahnya saya percaya dibaharui hari demi hari. Maka hari ini bisa jadi kesaksian bagi banyak orang, memberkati kita semua, dan itulah kalau kita dalam terpuruk, jangan pernah lupa Tuhan. Tetap sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu yang paling penting memang. Kalau kita jauh dari Tuhan, pasti deh lebih jatuh, lebih parah lagi malah. Batinnya jatuh, lahirnya jatuh. Nah, Semuanya habis. ya habis. Waktu itu saya bisa tergoda untuk kecewa sama Tuhan. Iya, Bisa betul. banget. Tapi memang saya bersyukur. Makanya kenapa kayak sekolah minggu itu penting ya. Karena penanaman iman dari kecil, memang orang tua saya juga mendorong saya untuk rajin sekolah minggu. Kemudian waktu saya terlibat di Sunday School, pelayanan. Nah itu membuat bahwa firman Tuhan yang pernah kita dengar, pernah kita bagikan di saat kita titik lost point, itu seperti berbicara menguatkan kita. Bisa balik lagi Iya, gitu ya. Tuhan tuh kok kayak ngomong gini, kamu sering nulis lagu dari lirik ini, kamu sering sharing sama orang firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sama kamu bisa nggak melakukan? Karena kalau saya mau melakukan itu justru menguatkan saya. Jadi nggak jadi kecewa sama Tuhan, tapi firman Tuhan tuh diingatkan kembali. Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, Tuhan tidak mengizinkan badai melampaui kekuatan kita, itu justru menguatkan saya di situ.
Tapi memang You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sama-sama naikkan pujian. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sing hallelujah to the Lord. Kami memuji-Mu untuk setiap keadaan yang kami alami, karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Maka pujian bagi Engkau Tuhan, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. We sing hallelujah, 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 hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah.
go. You never let me go. You never let me. You never, never, never let me go. You never let me go. To Tapi memang benar ya Pak Hendri ya, kalau dalam kondisi yang terpuruk itu memang kita benar-benar butuh Tuhan banget gitu kan ya. Iya, jadi kita kan ada undang beberapa bintang tamu juga. Ya, mereka juga sebagian punya kesaksian juga. Tapi rata-rata yang saya lihat most itu kesaksiannya mereka dari terpuruk, dari titik rendah, mereka bangkit. Lalu posisinya oke lah kesaksiannya. Tapi ada yang menarik dari Pak Adon ini, dia justru kondisinya lagi di bawah nih. Di sini justru bisa jadi berkat. Nah, inilah menurut saya mukjizat bukan hanya dilihat saat dia sudah menerima jawaban Tuhan. Tetapi dikala Tuhan tidak menjawab, dia tetap bisa menjadi berkat. Ini juga mukjizat. Dan khususnya bagi orang-orang ya yang kita tahu banyak yang terpuruk dalam hal apapun, tapi bisa menjadi kekuatan. Dan yang kedua adalah bisa menjadi inspirasi loh. Inspirasi itu bisa terjadi saat apa yang diajarkan, apa yang dinyanyikan, apa yang dibaca itu dilakukan. Sehingga itu bisa menginspirasi orang. Inspirasi itu nggak akan muncul kalau kita hanya baca, kita ngajar, kita hanya dengar. Itu hanya sebagai pengetahuan, teori. Tapi bisa menjadi satu inspirasi kalau itu dipraktekkan. Yesus bisa menginspirasi para murid, kenapa? Karena apa yang diajarkan itu dipraktekkan. Sehingga menginspirasi. Nah, makanya waktu dia mengajarkan ampunilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dibuktikan di atas kayu salib. Bapa ampunilah mereka. Dia kan dianiaya tuh sama prajurit. Nah, sehingga apa yang diajarkan itu dilakukan, sehingga itu menginspirasi para rasul dan khususnya kepada Stefanus. Stefanus waktu dirajam pun dia mengeluarkan statement yang sama seperti Yesus. Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mengampuni. Kenapa bisa jadi inspirasi buat Stefanus? Karena apa yang Yesus ajarkan itu dilakukan. Nah, hari ini kalau kita mempraktekkan, melakukan firman Tuhan, apa yang kita katakan, akhirnya bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, jadi mukjizat itu jangan hanya dilihat kalau dia sakit sembuh, kalau dia mendapatkan sesuatu. Di tengah-tengah dia menderita sekalipun, lagi sakit belum sembuh pun, tapi tetap bisa menjadi berkat, itulah inspirasi. Itulah mukjizat gitu loh. Karena waktu kita dari titik bermasalah, lalu kita titik sembuh dan kita dipulihkan, yang paling penting kan ini prosesnya, Pak. Iya. Orang kan seringkali lihat akhirnya, tapi menjalankan proses ini nggak gampang loh. Nah, disinilah perlu kita, Pak. Perlu Pak Adon, perlu kita yang selalu menginspirasi mereka, sehingga di titik akhir ini mereka keluar jadi pemenang. Orang seringkali mau hasil, tapi orang nggak mau proses. Proses itu justru yang menentukan hasil. Nah, itu dari tambahan dari saya, Pak Kris. Puji Tuhan. Dan ini yang saya juga kepingin tahu nih, kan Iya. Kak Adon kan mulai dari pelayanan dulu, kemudian sempat dapat kesempatan bisa tampil entertain juga di TV dan Iya. lain sebagainya, tapi tetap melayani. Iya. Nah, ini bagi waktunya gimana dan apa ada gejolak sih? Maksudnya dari band-band yang satu grup itu kayak, loh kamu kok fokus pelayanan tapi nggak di sini? Sama sekali nggak ada pertentangan dari teman-teman. Gitu. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita. Karena saya percaya sebagai anak Tuhan, kita dibawa Tuhan itu untuk menjadi kasih atau jawaban bagi banyak orang, termasuk bagi band saya gitu. Memang sometimes ada benturan-benturan jadwal waktu itu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengaturnya dan mengkomunikasinya dengan teman-teman gitu. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa ini pelayanan saya, base team juga pelayanan, baik base team maupun pelayanan saya lakukan dengan all out gitu ya gitu. Bahkan kalau base team misalnya waktu itu kita lagi tur ke kota mana, saya menyempatkan juga untuk pelayanan di kota itu. Oh wow. Gitu. Jadi memang saya percaya, saya sampaikan ke mereka gini, kalau setiap kita diberkati itu karena Tuhan juga gitu. Jadi base team pun akan diberkati. Dan puji Tuhan, base team adalah sebuah rumah. Jadi meskipun kita mix ya religionnya ya gitu, tidak semua mereka percaya, mereka punya agama sendiri. Tetapi karena ada kasih Tuhan, saya percaya itu yang menyatukan kita. Sampai sekarang pun meskipun saya udah resign, hubungan kita tetap baik gitu. Karena saya percaya ada kasih Tuhan.
yang mempersatukan kita gitu. Jadi bisnis bisa berjalan baik, pelayanan bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Dan yang terakhir nih, saya ini mau tanya kepada Pak Adon ini kan ketika pelayanan yang ada di, kalau nggak salah di Pangkalan Bun waktu itu ya, yang masa lalu itu kan di tengah-tengah pelayanan serius fokus berikan hidup untuk Tuhan, tapi malah menemukan sakit ini, setelah ditelusuri ternyata ke pita suara dan lain sebagainya. Kok sampai hari ini loh bisa tetap stay gitu kan? Padahal banyak opsi kayak bisa aja banyak orang bicara Tuhan itu jahat loh. Saya sudah layani kok saya dapat masalah begini. Nah, ini apa yang buat Kak Adon tetap bisa stay di sini dan tetap bisa all out dalam pelayanan dengan kondisi keterbatasan daripada sebelumnya? Karena kasihnya lebih dari apapun. Karena kasihnya, saya bersyukur nggak sempat jadi kecewa gitu ya atau pahit sama Tuhan. Yang saya pikirkan itu Tuhan gimana saya bisa menjalani ini. Jadi pertanyaannya adalah Tuhan, kira-kira tuntunanmu ke depan tuh seperti apa ya? Saya nggak ngerti Tuhan. Pita suara ini saya pakai buat melayani, bekerja, terus ke depan seperti apa? Tapi nggak menjadi kecewa sama Tuhan karena saya tahu kasih Tuhan tuh berlimpah. Tapi saya nggak ngerti gimana menjalaninya gitu. Nah, saya tetap mau melayani Tuhan dan tetap mengikut Tuhan karena Dia sudah mengasihi saya lebih dulu. Bahkan ketika saya masih berdosa. Jadi ketika saya mengalami titik ini, saya pun percaya bahwa kasih Tuhan itu yang sudah Tuhan berikan kepada saya itu berlimpah. Dan saya mau tetap memegang atau mempercayakan Tuhan meskipun pita suara itu bisa dikatakan sudah diambil Tuhan. Bahkan saya belajar gini, kalau Tuhan itu ngasih contoh inspirasi tadi kata Pak Henry ya, dia mau mengampuni di atas kayu salib mengampuni. Tapi sebelum itu dia memberikan contoh juga, dia mengosongkan dirinya. Nah waktu pita suara itu seperti diambil, itu Tuhan bicara sama saya adalah, gini loh rasanya diri kamu tuh dikosongkan. Kamu nggak bisa ngandelin lagi pita suara kamu. Mungkin saya pernah tergoda ya, saya memang bersyukur sama talenta pita suara ini. Sehingga mungkin suatu saat ya bisa juga, maaf ya, jadi agak sombong, ini karena pita suara saya gitu ya. Saya hebat, wah saya dipakai Tuhan hebat, pelayanan hebat. Setiap pelayanan selalu dihampiri orang, terima kasih Kak, saya sangat diberkati sama pelayananmu. Kita bisa lupa sama apa yang Tuhan lakukan, lalu kita ingat sama berkat yang, mengingat hanya mengandalkan berkat yang Tuhan kasih pita suara ini. Dan ketika pita suara ini betul-betul diambil, karena itu memang Tuhan yang kasih, miliknya Tuhan. Saya jadi belajar bahwa begini rasanya dikosongkan dirinya dan hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Nggak pita suara lagi, nggak pengalaman pelayanan kita lagi, tapi cuma Tuhan. Di situ saya belajar, contoh tadi mau pelayanan di BES gitu ya, itu saya tahu, Tuhan saya tahu pita suara saya udah nggak kayak dulu. Saya nggak bisa ngandelin pita suara saya lagi Tuhan. Saya cuma mau mengandalkan Tuhan. Cuma itu, karena saya ini kalau misalnya nyanyi kebanyakan, suaranya akan makin drop. Sudah drop, terus tadi udah latihan, nyanyi, kemudian ada ibadah kedua, ibadah ketiga, itu bisa makin drop. Maka cuma hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Waktu Tuhan izinkan itu diambil, justru saya bersyukur, saya belajar, saya ditegur Tuhan, saya dibentuk Tuhan karakternya bahwa hanya mempercayai Tuhan saja. Saya kalau boleh sedikit tambah, saya kan musik kurang ngerti Pak ya, apalagi suara. Kalau Pak Adon tadi bilang nada dasarnya turun 4, apakah ada karya-karya yang bisa di nada setelah turun itu? Apakah orang itu hanya berkarya di suara tinggi? Apakah tidak bisa berkarya di suara rendah? Karena saya lihat beberapa penyanyi, mereka bahkan suaranya rendah sekali. Ya mungkin ada Baby Romeo, ya toh? Kita tahu beberapa artis yang memang suara rendah sekali. Tapi ini justru bisa buat sesuatu. Nah, apakah itu beda? Kalau saya boleh tanya. Kalau secara performance ya, kita bicara performance gitu, pasti berbeda secara performance. Namun ada satu berkat yang khusus. Justru ketika saya pelayanan di BES, kemarin saya upload di Instagram saya, ada salah satu dari tim Praise and Worship menyatakan gini bahwa saya pribadi mungkin masih mengingat akan pita suara saya yang dulu. Tetapi ada satu encouragement dari teman di BES ini, di BES Church Surabaya, ketika habis saya pelayanan, dia menyatakan bahwa Kak Adon menyanyi memang dengan nggak suara tinggi yang dulu, tetapi dengan hati yang baru yang dipulihkan Tuhan. Justru itu membuat rekan kita ini dia lebih diberkati, dia menangis sepanjang ibadah gitu. Nah, waktu saya baca itu saya sangat dikuatkan. Jadi memang secara performance, karena saya 25 tahun bermusik dengan pita suara itu, pasti masih ada pengalaman dulu masih melekat gitu. Betul, kebiasaan nggak bisa hilang. Makanya Paulus kan
jangan noleh ke belakang gitu. Semua aku anggap sampah. Tapi itu berat banget tuh. Aduh, itu kan ada kejayaan-kejayaan masa lalu, pengalaman-pengalaman masa lalu gitu ya. Nah, namun ada satu kebenaran firman Tuhan yang lewat teman kita itu dinyatakan kepada saya ya, bahwa kita menyembah Tuhan atau berkarya bagi Tuhan nggak tergantung sama talenta yang Tuhan kasih. Dulu saya ngomong gini, kalau mau berkarya berarti andalkan talenta yang Tuhan kasih, pakai itu, maksimalkan. Tapi sekarang saya membuktikan bahwa yang utama tuh hati. Karena talenta bisa diambil Tuhan kapanpun, siapapun. Itu seorang atlet, penyanyi, bahkan saya mengalami itu. Dulu saya berdoa Pak Henry. Saya pernah ada teman saya yang ngalami pita suara itu drop. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya kayak dia ya. Karena saya mau terus dengan pita suara ini melayani Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan. Dan pertanyaannya mungkin Tuhan sama saya, nah kalau pita suara mau diambil, kamu masih nggak mau berikan yang terbaik? Di situ saya belajar bahwa menyembah Tuhan atau berkarya itu, kalau tadi Pak Henry tanya, bisa nggak dengan nada dasar yang rendah? Jawabannya bisa, kalau kita andalkan Tuhan. Tapi kalau saya cuma ingat performance yang dulu, pasti saya akan, aduh susah ya, kebiasaannya pita suara tinggi, melengking. Jadi banyak sekarang alasan rendah. mungkin ya. Iya. Kayak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Thank you Pak Henry buat pertanyaannya, itu justru menjadi satu tantangan buat saya. Mau nggak saya ikuti rencana Tuhan gitu. Jadi talenta itu bukan Tuhan, ya toh. Talenta itu kan pemberian dari Tuhan. Nah, kita harus menjadikan Tuhan itu di atas segalanya. Meskipun talenta itu nggak ada, pemberian itu nggak ada, tapi kan Tuhannya nggak pernah hilang. Iya. Jadi sehingga di setiap keadaan kita, mungkin kalau kita bilang ada beberapa seperti Nick yang di Australia itu, dia lumpuh loh, nggak ada tangan, nggak ada kaki loh. Tapi kalau dia tetap masih ada sama Tuhan, dia tetap bisa jadi berkat, bisa memberitakan Injil semuanya. Nah, jadi tubuh kita yang fana ini, termasuk pita suara, semua yang kita punya ini, itu hanya pemberian Tuhan. Dia bukan Tuhannya sendiri. Jadi sehingga kalau pemberian itu nggak ada, tapi Tuhannya tetap ada, ya kita tetap bisa berkarya. Gitu. Itu yang saya pelajari juga dari kejadian ini. Dan Nick salah satu yang menginspirasi saya. Karena kan kehilangan tangannya. Sama juga, kamu kehilangan pita suara. Itu Tuhan tuh bicara gitu. Jadi saya suka lihat memang sosial media dari Nick juga menguatkan. Ya, memang keren ya memang. Kalau misal kita bisa lihat, orang yang hebat tuh bukan waktu dia di karirnya memang benar-benar di puncak, tapi justru di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah problem, ya seperti yang tadi kita lihat, kalau bisa tetap setia, kita bisa motivasi orang, terus tetap orang itu bisa lihat kita walk the talk lah kalau orang bolong ngomong ya. Jadi kayak ngomong apa, dia lakuin juga yang sesuai dia omongin. Itu yang benar-benar jadi inspirasi memang. Dan itu karena Tuhan semuanya. Dan karena Tuhan, Iya, betul. Amin. Dan kita juga tahu tadi kalau talenta itu bukan Tuhan. Nah, ini yang jadi waspada kita ya, kalau boleh saya simpulkan hari ini. Jadi orang itu seringkali sembunyi di balik talentanya, dan malah menuhankan talentanya daripada menuhankan Tuhan. Betul. Dengan mengandalkan kedok, talentanya lebih dari Tuhan. Nah, itu yang jadi waspada kita. Jadi teman-teman yang nonton, nah ini bisa jadi waspada, bisa cross check juga ingat kita, supaya kita itu sering kali pakai hal apa yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan juga, bukan untuk itu yang utama memang. Iya. Jadi saya rasa itu aja besok pada hari ini, semoga jadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu di besok-besok berikutnya. God bless you. God bless you. Boleh saya lihat tangan-tangannya bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku.
Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku bersama. Mari serukan.